menjadi terintimidasi. Apa hari-hari ini sedang menyatakan kuasanya kepada kita, sehingga dikuasai oleh kuasa itu. Tetapi kuasa itu bukan membuat kita makin maju, melainkan makin terpuruk, makin jauh, dan makin hampalah isi hati ini. Makin kosonglah tujuan hidup ini. Saya nggak tahu apa yang hari-hari ini begitu menguasai pikiran kita. Apakah uang? Apakah angka? Apakah pencapaian? Apakah target? Apakah rupiah? Apakah deposito? Apakah saham? Apa yang sedang menguasai kita? Karena dunia dengan segala apa yang memang berlomba-lomba akan menyatakan kuasanya. Dan kuasa itu kalau kita nggak waspada bisa merampas kuasa yang dari Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga bukan Tuhan yang menguasai kita, bukan firman yang menguasai kita, melainkan hal-hal yang dari dunia yang menguasai kita. Pekerjaan menguasai kita, uang menguasai kita, kesibukan menguasai kita, kebutuhan-kebutuhan menguasai kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak stabil dalam bertingkah laku di dalam Tuhan. Kita menjadi rawan, kita menjadi orang yang begitu lemah. Hari ini tema yang luar biasa, firman Tuhan menyatakan kuasanya. Pujian yang indah hari ini bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang tidak akan goyah. Maka kita harus membangun hidup di atas firman. Karena dunia ini dengan segala yang ada padanya berusaha menggoncang kita, Bapak Ibu. Iblis dibalik semua yang ada di dunia ini berusaha menggoncang iman, menggoncang pijakan kita, dasar kita berpijak. Sehingga lama-lama kita berpijak di atas pasir, di atas satu dasar yang tidak kuat. Maka ketika badai hidup, persoalan hidup, godaan-godaan, kenikmatan-kenikmatan dunia disodorkan di hadapan kita, maka kita gak kuat dan kita jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 62 adalah Mazmur yang indah. Ini sangat familiar, ini sangat terkenal. Dan saya kalau di masa-masa terbawa saya, di masa-masa tergalau saya suka sekali menemukan Mazmur 23. Ya, kemudian salah satunya Mazmur 64. Sesuai dengan perikopnya, perasaan tenang dekat Allah. Dan ketika saya baca teks ini, saya hayati, dan itu memang memberikan satu ketenangan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perasaan tenang menurut saya adalah perasaan yang dibutuhkan semua orang. Uang dibutuhkan semua orang ya, tetapi perasaan tenang juga dibutuhkan semua orang. Sekarang perasaan tenang ini langka ada di hati manusia. Manusia dikejar-kejar oleh hutang bank, oleh hutang pinjol. Banyak manusia dikejar-kejar oleh pencapaian yang harus dicapai. Dari atasan ke bawah, dari pimpinan ke bawah, harus ada target-target. Persaingan bisnis makin ketat. Maka kita dikejar, kita diburu oleh waktu, diburu oleh target, diburu oleh banyak tuntutan kehidupan. Sehingga ketenangan kita mulai hilang. Ketenangan kita mulai hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hedon ini saya melihat ada dua ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan bilang begini, udahlah, rasa tenang itu nggak mungkin untuk saya. Saya nggak ada kerjaan, kalau saya nggak kerja hari ini saya nggak makan, saya minim fasilitas, saya minim keuangan, saya minim kasih sayang, saya minim fasilitas. Ketenangan itu hanya layak untuk orang yang punya duit. Ketenangan hanya layak yang punya rumah gedong. Saya nggak layak. Ketenangan hanya layak untuk orang yang punya teman-teman yang sayang sama dia. Saya nggak layak. Ekstrem kiri dia, saya punya rumah gedong, saya layak tenang. Saya punya deposito banyak, saya layak tenang. Saya punya asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, bahkan di hari tua saya punya, saya layak tenang.
Saya punya saham banyak, saya punya tabungan banyak, saya punya pekerjaan yang menjanjikan. Saya layak tenang. Saya punya orang di sekitar saya yang sayang sama saya. Saya layak tenang. Ekstrem kanan dan ekstrem kiri sama-sama sedang meletakkan rasa tenangnya kepada materi, kepada yang kelihatan, kepada yang kasat mata. Tetapi apakah itu ketenangan yang mau firman Tuhan bahas pada hari ini? Kalau kita baca firman Tuhan tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbeda sekali. Ketenangan yang coba ditawarkan, dipromosikan, disosialisasikan oleh dunia dengan ketenangan yang ditawarkan oleh Tuhan, oleh Alkitab firman Tuhan yang berkuasa ini. Maka kalau kita baca ayat per ayat dari ayat 1 sampai 13, di situ Daud tidak ada terkesan sedikit pun bahwa rasa tenangnya itu dikorelasikannya, dihubungkannya dengan istananya, dengan semua fasilitas di istana, dengan penjagaan security yang lengkap. Dia punya jenderal untuk menjaga dia beberapa lapis. Dia tidak angkat itu. Dia tidak ungkit ketenangan yang dapat berkaitan dengan makanan-makanan mewah yang dia bisa konsumsi setiap hari di istana. Dia tidak hubungkan itu dengan wanita-wanita cantik yang dia punya. Dia tidak hubungkan itu dengan jabatan tertinggi di mana semua orang sayang sama dia, semua mata memandang kepada dia, dan dia menjadi pusat perhatian. Dia tidak hubungkan semua rasa tenang itu dengan semua itu, tetapi dia langsung menghubungkan rasa tenang ini berhubungan langsung dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 4, 5, 6, di situ Daud sedang memposisikan dirinya. Dikatakan, aku ada dalam kepungan musuh, dan ketika musuh menyerang dari kiri kanan belakang, aku ada dalam satu bangunan. Aku bersembunyi dalam satu bangunan, tetapi dinding bangunan itu sudah miring. Kemudian temboknya sudah hampir roboh. Sekali lawan dorong, hancurlah dinding ini. Sekali lawan atau musuh menggoncang, robohlah tembok ini. Maka aku sebenarnya sedang tidak aman-aman saja. Miring dalam kondisi kemiringan, tembok yang miring, dinding yang miring, menggambarkan satu situasi yang sangat rawan, sangat berbahaya, sangat rentan. Sekali musuh datang, disergapnya lah saya, diangkutnya lah saya, ditawannya lah saya, dibantainya lah saya, ditelannya lah saya hidup-hidup. Karena mereka tinggal menghentakkan kaki, dinding itu akan roboh, tembok itu akan hancur. Maka dengan mudah mereka akan menawan dan mengalahkan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mazmur ini jelas sekali berkaitan dengan satu mazmur yang keluar, satu pengakuan yang keluar di tengah-tengah persepakatan politik yang sedang dihadapi oleh Daud. Ada satu persepakatan politik yang hebat, ada satu konspirasi yang tinggi yang sedang dibangun pada saat itu untuk menjatuhkan Daud, untuk membunuh Daud, untuk menghabisi Daud. Itu yang dialami oleh Daud. Maka ketenangan itu, dia sudah menikmati apa yang namanya kelimpahan. Dia menikmati apa namanya dipuja-puja. Dia menikmati apa namanya makanan mewah, fasilitas yang mewah, gedung yang mewah. Tapi dia bilang itu tidak bisa mengerjakan ketenangan. Yang mengerjakan ketenangan yang sejati hanyalah dekat dengan firman-Nya, dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman ada 3 rahasia untuk menikmati ketenangan yang sejati. Yang pertama, ayat 2. Tetap menantikan Allah dan bergantung kepada Allah. Kalau kita baca ayat-ayat ini, Bapak Ibu, Daud di situ sedang dengan satu perasaan yang luar biasa senang, satu perasaan yang luar biasa gembira. Dia mengakui keyakinannya akan Allah. Kemudian dengan rasa senang dan bangga, dia mengakui kebergantungannya dengan Allah.
dan juga dengan rasa yang gembira dan senang Daud mendorong dirinya untuk terus-menerus menantikan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya coba gali dari beberapa versi Alkitab termasuk dalam bahasa aslinya. Akan hanya dekat Allah saja aku tenang. Makna yang pertama itu sebenarnya belajar dari KJV King James Version yang ngomong gini. Aku sesungguhnya jiwaku menanti-nantikan Allah. Sesungguhnya jiwaku menanti-nantikan Allah. Jadi Daud mau sampaikan begini. Bagaimanapun juga, apapun kesulitanku, apapun bahaya, ini musuh sudah berkeliling di sekitar saya ini, dinding sudah miring, tembok sudah mulai roboh, bahaya-bahaya di sekitarku. Bahkan meskipun Allah murka terhadapku, Allah marah terhadapku, atau meskipun aku mengalami kekecewaan dalam keluargaku, dalam pelayananku, dalam duniaku, dalam pekerjaanku, namun jiwaku akan tetap menantikan Tuhan. Namun jiwaku akan tetap menantikan Tuhan. Yang kedua, arti kata aku akan tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini juga bisa berbicara dengan kata yang mungkin kita nggak pernah pikir. Kata tenang di sini bukan santailah, santuy. Bukan itu. Tapi kata tenang di sini Daud mau sampaikan begini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa melawan apa yang dikerjakan Tuhan kepada saya. Itu tetapi akan dia menantikan apa yang akan dilakukannya. Benar ya? Akan tenang. Saya akan diam di sini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa untuk melawan apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan perbuat, apa yang terjadi dalam kehidupan. Aku tidak mengatakan apa-apa untuk melawan dia, tetapi dengan diam. Aku akan menantikan dia bertindak lebih lagi dalam kehidupanku. Bapak Ibu, kalau kita menantikan Allah dengan sungguh-sungguh, kalau kita dengan gembira mau menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan, maka saya yakin kuasa penghiburan dari Tuhan akan bekerja dicurahkan dalam hidup kita. Dan kuasa penghiburan itu akan melahirkan yang namanya ketenangan. Jika kita mau menerima dan menyesuaikan diri dengan segala karya perbuatan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau dengan setia sampai akhir menantikan apa solusi akhir dari pergumulan kita, dari persoalan kita, tetap kita merasa puas dalam kebenarannya, dalam kebaikannya, maka saya percaya kuasa yang kita dapat adalah penghiburan daripada Tuhan, dan penghiburan itu lagi-lagi mengerjakan ketenangan. Maka lewat Mazmur ini Daud mengajak kita supaya belajar meleburkan diri ke dalam kehendaknya. Ketika kita belajar meleburkan kehendak diri ini kepada kehendaknya Tuhan, maka disitulah Tuhan mengerjakan penghiburan dan ketenangan dalam batin kita. Sekalipun mungkin tembok masih miring, dinding masih hendak roboh, tetapi ketika saya mencoba meleburkan diri kepada kehendaknya, dinding masih mungkin miring, belum jadi baik, usaha masih goyang, keuangan masih goyang. Tapi ketika aku coba meleburkan kehendak ini kepada kehendaknya, maka kuasa penghiburannya menenangkan, meneduhkan, mensejahterakan kehidupan kita. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dari hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini bisa juga diartikan begini: jiwaku tetap hormat kepada Allah, sebab daripadanya lah keselamatanku. Begini, ini kan tadi dikondisikan di dalam satu ruangan. Dindingnya sudah miring, temboknya sudah rapuh, hampir roboh. Tetapi di situ,
Di luar-luarnya semua itu musuh sudah banyak tentara membawa senjata lengkap. Tetapi dia ngomong, di dalam tembok yang miring dan dinding yang mau roboh ini, dia bilang, aku akan tetap hormat kepada Allah, sebab daripadanya lah keselamatanku. Masuk akal ya? Musuh sudah begitu dekat, kematian, kecelakaan udah begitu selangkah di depan mata, tapi dia bilang, keselamatan belum datang nih. Aku masih belum dikecam, terkepung ini, tapi aku akan tetap hormat kepada dia sampai keselamatan itu datang. Daud tidak ragu bahwa keselamatannya pasti akan datang, meskipun sekarang sedang di dalam satu ruangan yang dindingnya miring, yang temboknya hampir roboh. Daud masih mengharapkan keselamatan yang daripada Allah dan hanya dari Allah. Dia tidak ngomong, Tuhan, dinding sudah mulai miring, keuangan udah miring, modal udah miring, Tuhan, karirku sudah miring juga, diincar oleh banyak orang deh. Miring, emosiku juga sudah mulai miring. Di mana keselamatan itu? Di mana Engkau, Tuhan? Aku gak percaya lagi sama Engkau. Selangkah lagi karirku hancur, selangkah lagi bisnisku hancur, selangkah lagi roboh ini rumah tangga, Tuhan. Aku gak mau percaya. Tadi Daud bilang, memang selangkah lagi musuh, selangkah lagi tembok hancur, tapi keselamatan dari Allah aku percaya datang tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka itulah Daud tidak berharap di tengah-tengah kondisi yang mencekam itu. Dia tidak harap siapalah panglima yang bisa tolong saya, siapalah raja-raja dunia yang bisa menolong saya di dalam kepungan musuh-musuh ini, siapalah sahabatku dulu yang bisa tolong saya. Enggak. Dia bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukit-bukit dan gunung-gunung menggambarkan manusia. Mungkin sahabat, mungkin kekayaan, mungkin jabatan. Dia bilang itu fana, itu tidak bisa tolong saya. Pertolonganku ialah dari Allah pencipta langit dan bumi. Bukit-bukit dan gunung-gunung, pertolongan manusia atau keluarga siapapun yang mungkin kita andalkan selama ini. Kalau ada masalah, Pak tolong kirim uang, Pak tolong transfer uang, Pak tolong bikin modal kami bikin usaha. Mungkin kita selama ini bisa punya seperti itu. Tetapi mereka seperti bukit-bukit yang bisa roboh juga, seperti gunung-gunung yang bisa hancur juga. Pertolongan dari mereka bersifat kontemporer. Ada lagu kontemporer, tapi firman Tuhan tidak kontemporer. Kuasa Tuhan tidak kontemporer. Dia kekal selama-lamanya. Dan Tuhan mau kita berpijak di atas gunung batu yang teguh itu, yang ada di sepanjang zaman, yang tidak hancur, yang tidak menjadi terkurang kuasanya oleh kuasa dunia, oleh zaman dan lain sebagainya. Karena itu, baik Pak yang dikasih, mari kita berkata seperti Daud berkata, dari mulai yang aku tahu, keselamatan akan datang. Oleh sebab itu, dengan sabar aku akan menantikanmu Tuhan, sampai keselamatan itu, sampai pertolongan itu, sampai kelepasan itu benar-benar datang. Keselamatan di sini bukan saja bicara melulu masalah lepas dari pergumulan. Dalam konteks itu iya, dalam konteks kita juga bisa, tetapi lebih luas ini bisa bicara dengan keselamatan yang kekal yang kita punya. Keselamatan kekal kita berasal daripada Tuhan. Tuhan telah menyiapkan keselamatan kekal bagi siapa saja yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Keselamatan kekal diberikan kepada Dia. Tetapi jangan takut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang sama, yang memberikan keselamatan itu akan memelihara keselamatan kita. Dan kepada kita diberikan satu hak dalam memelihara keselamatan itu, dekat dengan Tuhan, dekat
menjaga keselamatan kita, tapi dari sisi kita juga harus menjaganya, memeliharanya dengan dekat dengan Tuhan dan firman-Nya yang berkuasa itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan hati, dengan jiwa yang rela mau menantikan Tuhan, ya. Menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga Bapak Ibu dan saya dibimbingnya melewati dunia ini menuju keselamatan yang kekal itu. Yang kedua, kalau tadi harus menantikan dan bergantung, yang kedua, tetap percaya dan mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Ayat 9 dan katakan, hai umat, curahkanlah semua isi hatimu kepada Tuhan, percayalah kepada Dia. Dalam pengalaman Daud, pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan, dalam banyak kasus, dalam banyak keadaan, dia selalu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu punya bestie nggak? Punya best friend nggak? Seringkali kan kita kalau punya masalah, punya pergumulan, kita curhatin tuh masalah kita, pergumulan kita kepada bestie kita. Kenapa mau curhat? Karena kita percaya dia orang baik sama kita. Kita percaya dia bisa mendoakan kita, kita percaya dia bisa mendengarkan kita, dan kita percaya dia mungkin bisa memberikan solusi kepada kita. Walaupun ada juga bestie yang tidak seperti itu. Ya kan, banyak sekarang kasus. Jadi Bapak Ibu kalau punya persoalan, ada nih ibu-ibu yang menceritakan pergolakan atau pergumulan dia sebagai suami istri kepada bestie ceweknya, temannya perempuan. Ceritakan, aku dengan suamiku begini loh, suamiku gini. Oh, bestinya di depannya, oh iya gini, seolah-olah baik sekali. Tapi diam-diam bestie yang cewek ini, oh kami, berarti saya bisa masuk nih, berebut posisi dia nih. Udah tahu kelemahan keluarganya nih, udah tahu kekuatan suaminya apa nih, udah tahu kelemahan suaminya apa. Diam-diam dia rancang, dia susun program, dan dia masuk menggantikan posisi istri sah. Itu tuh yang gak bestie tuh kan? Bestie kan banyak kasus begitu. Pelakor adalah mantan bestie dari istri sah. Maka di TikTok, jangan ceritakan, jangan perkenalkan suamimu kepada perempuan-perempuan lain. Sudah yang dikasih Tuhan, acap kali bestie yang kita percaya sekalipun bisa spontan bocor. Kadang bukan sengaja, tapi ada juga yang sengaja dibocor, gitu kan ya. Ada juga bestie yang di depan mulut kita memberkati, menguatkan, tapi di belakang menjadikannya bahan gosip, iya kan? Maka tadi kata pemazmur, ada yang memberkati di mulut, tapi mengutuk dalam hati. Ada juga bestie-bestie ketika kita sharing, malah senang dengan penderitaan kita, bahagia di atas pergumulan kita, walaupun di mulutnya mungkin dia seolah-olah berempati. Itulah keterbatasan bestie atau best friend, teman dekat di dunia. Maka Daud bilang, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, hai umat, dan percayalah. Kenapa kita bisa percaya kepada bestie, kepada manusia, tapi kita nggak percaya kepada Tuhan? Ketika kita punya persoalan, punya pergumulan, punya kesenangan, kita bagi duluan dengan teman kita ceritanya. Kita bagi, informasikan dulu dengan sahabat kita. Kita lupa terlebih dahulu sharing, ceritain, bagi itu kepada Tuhan sebagai sobat sejati kita. Bestie kita juga punya kelemahan. Bestie kita juga punya persoalan. Mungkin ketika dia dengar kita di sedang punya persoalan yang banyak, maka dia nggak konsen dengan kita. Mungkin juga emosi bestie kita lagi nggak stabil. Ketika kita punya masalah, kita cerita, ya kasih solusi yang tidak tepat. Keterbatasan bestie manusia. Maka Daud bilang, bestie yang paling aman, sahabat yang paling aman adalah Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Indah sekali kalau kita punya best friend di dunia ini. Senang ya ada teman berbagi, tapi best friend terbaik, best friend terpercaya dan paling andalkan adalah Tuhan. Itu yang Daud sampaikan melalui firman Tuhan pada saat ini. Karena itu Daud katakan begini, curahkanlah seluruh isi hatimu kepada Tuhan,
Percayalah kepada Dia, sebab Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Dia digambarkan sebagai gunung batu, diposisikan sebagai kota benteng. Dinding tempat Daud bersembunyi sudah miring. Tembok di mana dia bersembunyi sudah hendak roboh. Tapi dia bilang, Tuhan sebagai kota bentengku, yang temboknya, yang kekuatannya tidak bisa ditembus dan dirobohkan oleh kuasa apapun di dunia ini. Dia gunung batuku yang begitu kuat. Kalau aku berpegang kepada gunung batu itu, menginjakkan kaki atas firman-Nya, mungkin dunia akan menarik saya, dunia akan menggoncang saya, persoalan akan menggoncang saya. Tapi karena kekuatan gunung batu itu, saya masih akan bisa kuat berdiri dan menikmati ketenangan yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Begitu banyak alasan bagi kita untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Begitu banyak alasan untuk kita masih percaya kepada kuasa-Nya. Maka marilah kita belajar. Rajin melatih diri berdiam diri. Rajin melatih diri membaca firman Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Itulah yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Saya tertarik dengan satu kalimat dalam uraian saya di atas tadi. Menantikan, Daud dengan gembira mendorong dirinya untuk menantikan Tuhan. Saya dalam kebiasaan saya, sudah lama kebiasaan ini saya praktekkan. Biasanya saya punya 1 jam waktu untuk pujian penyembahan dengan Tuhan, dalam firman, sharing, ngomong dalam pujian 1 jam. Satu fase ini susah sekali saya lakukan. Susah sekali saya lakukan. Setiap saya melakukannya ada saja halangan, ada saja tantangan. Jadi bukan hal yang mudah untuk menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh itu. Butuh daya juang. Selalu ada hambatan. Saya bilang saya pengen kembali ke fase itu. Kenapa saya begini? Lalu saya bilang sama musuh, Pi, ini kenapa ya? Ada yang hilang dari hati saya. Tolong saya. Kenapa Bapak gak tolong saya? Dia bilang kita sudah punya format ibadah keluarga bersama. Untuk lebih dari itu, kamu harus mendorong diri kamu sendiri. Jadi jangan seringkali kita menyalahkan aku begini karena suamiku gak dorong aku, suamiku jadi imam yang baik, aku begini karena istriku gak dorong aku, gak menjadi istri yang baik sehingga aku gak melayani, gak baca firman. Kita harus mendorong diri kita dengan sukacita untuk maju dalam Tuhan. Itu berulang kali saya berjuang, Tuhan saya pengen kembali ke fase itu, saya pengen kembali ke fase itu. Saya kok rasa jadi begini, kok jadi kayak rasa adanya, kok jadi rutinitas, nggak mau begini. Itu perjuangan. Butuh perjuangan untuk menanti-nantikan Dia dengan sungguh-sungguh. Lalu saya curahkan sama Tuhan, saya begini, hati saya kok begini, roh saya kok begini. Kok ada yang hilang? Apa yang menggantikan? Kuasa apa yang menggantikan kuasa itu yang dulu yang saya rasain? Ternyata banyak hal yang bisa menggantikannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Ketika saya curahkan isi hati kepada suami, dia nggak bisa tolong saya secara rohani. Dia bilang, kau mendorong diri kau dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong saya. Suami saya nggak bisa tolong saya untuk menikmati kembali ke fase itu. Tuhan tolong. Yang ketiga, punya waktu untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ayat 12. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar. Saya pikir-pikir, ini apa ya artinya ya? Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar. Lalu saya pikir-pikir, berarti kalau dua kali Allah berfirman, 4 yang ditangkap oleh Daud. Kalau 6 kali Allah berfirman, 6 kali Allah berfirman, 12 yang ditangkap oleh Daud. Terjadi berlipat ganda. 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang ku dengar, 2 hal yang ku pahami, 2 hal yang ku lakukan, 2 hal yang ku tangkap. Tapi sebaliknya, seringkali Allah berfirman 10 kali kepada
kita tangkap nol, hanya satu. Bahkan kita tawar-menawar. Dari sekian banyak dia berfirman, kita hanya pilih apa yang kita suka untuk lakukan, maka kita hanya menangkap sangat sedikit saja. Tapi Daud berkata, satu kali dia berfirman, dua hal yang kutangkap, dua hal yang ku mengerti, dua hal yang ku lakukan. Artinya ada pelipat gandaan, ada buah kehidupan dalam diri saya. Bapak Ibu, seringkali kita kebalikan dari itu. 10 kali Allah berfirman, kita belum dengar apa-apa. 20 kali Allah berfirman, kita masih keraskan hati kita. Banyak kali Allah berfirman, tapi kita nol. Dan Tuhan, ketika saya renungkan ini, Engkau banyak berfirman kepada saya. Berapa yang aku lakukan, berapa yang aku berbuat. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, berapa banyak firman yang kita dengar, berapa kali Allah bersuara kepada kita, tapi kita mengeraskan telinga, menutup telinga kita rapat-rapat, dan kita tangkapnya nggak banyak, tangkapnya sedikit, bahkan tidak ada yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Daud ingin mengatakan sebenarnya betapa seriusnya dia menekuni firman Tuhan, betapa seriusnya dia mencintai firman Tuhan, betapa seriusnya dia belajar firman Tuhan. Karena dia percaya kuasa dari firman itulah yang akan memampukan dia menjalani kehidupan yang tidak mudah. Godaan banyak, kenikmatan banyak, kesulitan banyak, tapi dia tahu firman itulah yang memampukan dia. Karena itu, mari kita belajar untuk responsif kepada firman Tuhan, perhatian kepada firman Tuhan, hormat kepada firman Tuhan. Jauhkan dari hati kita hati yang lamban, hati yang lambat, telinga yang lambat, yang apatis, yang cuek, yang pura-pura tidak tahu akan firman. Mari kita bertobat dari sini. Seringkali kita tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu firman. Seringkali kita dengar, tapi kita pura-pura tidak dengar. Kita tidak lakukan. Karena itu seberapa yang kita dengar firman, seberapa yang kita tahu firman, mari kita lakukan itu. Itulah yang akan berkuasa mengubahkan kita, menenangkan kita, memampukan kita melewati setiap musim kehidupan. Mari kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ada pada kita. Tadi kita bilang kan, nanti kalau hartamu makin banyak, ya berapa itu ya, jangan andalkan hartamu ya. Dulu kau doa, Tuhan kasih aku harta, aku kasih kau harta. Jangan hatimu melekat pada hartamu ya. Dulu kau berdoa, Tuhan kasih aku kerjaan yang baik, aku kasih kau pekerjaan yang baik. Hatimu jangan melekat kepada pekerjaanmu ya. Kau bilang, Tuhan aku mau naik jenjang karir, aku kasih kau naik jenjang karir. Jangan nanti hatimu melekat kepada karirmu ya. Lalu kau bilang, aku gak punya waktu untuk melayani, aku gak punya waktu beribadah, aku banyak kerjaan, bertumpuk tanggung jawab dari bos, karena karirku dari puncak, maka aku gak punya waktu ibadah lagi. Tuhan sorry ya, Prabowo pula kita, sorry ya Tuhan, usahaku sudah banyak, gak punya waktu lagi aku ibadah. Tuhan bilang, nah dulu kau minta usaha banyak, udah aku kasih, kenapa melekat hatimu kepadanya? Tetap setia kepada Tuhan. Mari kita belajar melakukan firman Tuhan hari ini, bergantung kepada Tuhan setiap waktu. Pertanyaan perenungan bagi kita, Bapak Ibu, apakah dan siapakah yang selama ini menjadi sumber rasa aman kita? Siapakah yang menjadi sumber rasa aman kita? Apakah yang ada pada kita telah menjadi sumber rasa aman kita?
Kalau Bapak Ibu udah jawab apa itu, sudah tepatkah Bapak Ibu berharap kepadanya? Puji Tuhan kalau sudah tepat. Kalau belum tepat, mari kita berdoa, mari kita bertobat. Pertanyaan ketiga Bapak Ibu, hal-hal apakah yang menjadi penghambat bagi kita untuk tidak bergantung penuh kepada Allah, untuk tidak bergantung penuh kepada firman Tuhan yang berkuasa itu? Hal-hal apakah itu? Kiranya pemahaman dari firman hari ini menolong kita menjadi seseorang yang bergantung penuh kepada Tuhan, mencintai firman, mencintai hadiratnya. Amin. Amin. Saya undang kita berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari benar-benar dengan rendah hati mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang telah berkuasa di dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan? Apakah Tuhan? Atau telah yang lainnya? Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku yakin firman-Mu hari ini untukku. Ku yakin firman ini bukan untuk orang lain, untukku ya Tuhan. Firman yang memulihkanku, yang mengubahkanku, yang mengangkatku, menyelamatkanku. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjagaku, kuat karena kau menolongku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya
ditentukan oleh firman-Nya, bukan ditentukan oleh apa yang kita punya dan yang tidak punya di dunia ini. Tetapi kehidupan kita, masa depan kita, segala apa yang kita punya ditentukan oleh kuasa-Nya, ditentukan oleh perkataan-Nya. Maka maukah Bapak Ibu tunduk kepada otoritas firman-Nya, otoritas kedaulatan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan dan bergantung kepada Dia, kepada firman-Nya. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya mau mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita menjadi orang Kristen yang punya pendengaran yang baik, respon yang baik, terbaik kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang berkuasa mengubah hidup kita. Mujizat tertinggi bukanlah dari miskin kaya, mujizat tertinggi bukanlah dari sakit sembuh, bukan dari lumpuh berjalan, tapi mujizat tertinggi adalah ketika engkau dan saya bertemu firman, dan firman itu mengubah hidupmu, lebih memuliakan Dia, lebih bertumbuh dalam karaktermu, bertumbuh dalam moralmu, bertumbuh dalam kebaikan-kebaikan yang Tuhan kehendaki bagi engkau dan saya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan ini, menggembalakan kami semuanya, menegur kami semuanya, menguatkan kami semuanya. Bapak Ibu minta ampun sama Tuhan kalau engkau mulai gak percaya dan gak mau sharing dengan Tuhan dalam seluruh persoalan, ragu-ragu kepada Dia. Bapak Ibu minta ampun sama Tuhan kalau Tuhan banyak berfirman tapi kau gak lakukan dalam hidupmu. Minta ampun sama Tuhan kalau engkau gak bergantung dan menantikan Dia dengan sungguh-sungguh, karena kita telah meletakkan rasa aman kita kepada apa yang kita punya secara materi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau dengar setiap seruan umat-Mu, curahan hati umat-Mu. Kau tahu sekarang, hamba tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang mereka perkatakan dengan Tuhan. Di dalam hati mereka Tuhan dengar, Tuhan lihat sikap hati merespon firman Tuhan ini. Tuhan lihat semuanya, dan Tuhan mau menerima mereka semua, menerima hamba-Mu juga, mendengarkan apa yang kami perkatakan di dalam hati, baik itu pengampunan, tapi juga komitmen dan tingkah, supaya hari esok kami lebih dan lebih lagi menikmati firman dan kuasa, sehingga firmanlah yang berkuasa dalam hidup kami, kehendak-Mu lah yang berkuasa bagi kami. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mukjizat akan dialami oleh setiap orang percaya yang hidup dan berdiri di atas firman Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa, firman-Mu layak untuk kami lakukan,
untuk kami puji, kami agungkan, dan kami hayati dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kiranya perjumpaan setiap kami dengan firman-Mu seberapapun itu mengubah hati kami, mengubah tujuan kami, mengubah semangat kami, karakter kami, moral kami, dan seluruh yang ada pada hidup kami diubah. Karena firman-Mu adalah firman yang berkuasa, yang tidak akan berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Genapkan dan topanglah kami semua untuk hidup di dalam penggembalaan firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami hari ini. Amin. Terima kasih untuk semua yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah boleh dikuatkan bagi kita semua